Baik, kalau begitu kita bahas tentang retained earning ya, laba yang ditahan. Jadi tentang saham itu ada 3 ya, modal saham yang pertama, kemudian yang kemarin itu modal saham lanjutan yang membahas tentang bagaimana perubahan perusahaan yang belum berbentuk perseroan menjadi bentuk perseroan. Ada 3 prosedur kemarin ya, dan seterusnya. Nah sekarang tentang retain earning ini, laba ditahan ini nanti hubungannya dengan hak dari pemegang saham. Hak pemegang saham adalah mendapatkan bagian dividen dari perusahaan emiten. Nah itu ya, ini akan dibahas. Nah, apa itu laba ditahan? Di slide selanjutnya dikatakan di situ, itu adalah kumpulan laba yang diperoleh dari operasi. Atau juga bisa diperoleh dari kumpulan yang laba dari non-operasi. Bisa juga ya, laba dari non-operasi artinya adalah laba dari usaha sampingan, di luar yang normal. Atau juga laba ditahan itu bisa berasal dari hal yang luar biasa. Tetapi karena ini istilahnya adalah laba ditahan, berarti belum dibagikan kepada para pemegang saham. Itu kenapa ada retain earning, ditahan. Labanya itu belum dibagikan kepada pemegang saham. Seperti Anda tahu bahwa sebetulnya laba perusahaan itu adalah bagian dari pemegang saham. Itu adalah hak dari pemegang saham. Itu laba ya. Nah ini laba ditahan itu seperti itu, yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang hak dari pemegang saham yang berupa dividen. Dividen itu ada berapa nanti kita lihat. Nah di poin selanjutnya tuh dikatakan ya bahwa laba ditahan itu adalah bagian dari hak pemegang saham. Sehingga kalau para pemegang saham itu menghendaki bahwa laba itu diambil atau dibagikan untuk mereka pemegang saham, maka sebetulnya manajemen tidak berhak untuk melarang hal itu, gitu ya. Kecuali ya, ada pengecualiannya, yaitu kecuali para pemegang saham itu setuju untuk tidak mengambil bagian laba dari perusahaan, tetapi laba dari perusahaan itu disisihkan untuk hal-hal yang beralasan. Misalnya, laba tahun ini tidak dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen karena tahun ini perusahaan akan melakukan ekspansi misalnya. Nah, laba tidak dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen, tetapi laba digunakan untuk ekspansi. Itu salah satu contoh penyisihan yang beralasan, sehingga dividen tidak dibagikan kepada para pemegang saham gitu. Jadi ada pengecualiannya seperti itu. Nah, dikatakan kemudian di sini akan kita bahas tentang dividen, hak para pemegang saham, yaitu dividen. Saya singgung tadi di depan bahwa dividen itu sebenarnya jenisnya itu macam-macam. Ya, baik dividen untuk para pemegang saham biasa maupun dividen untuk para pemegang saham prioritas. Jadi dividen itu bisa dikelompokkan paling tidak dalam 4 jenis. Yang pertama adalah cash dividend atau dividen cash. Ini adalah dividen yang utama atau dividen yang umumnya, yaitu dividen dibagikan kepada para pemegang saham berupa cash. Nah, untuk yang 2, 3, 4 itu sebetulnya substitusi, atau sebetulnya untuk yang 2, 3, 4 itu untuk menggantikan dividen yang berupa kas tadi, karena alasan tertentu. Yang pertama adalah dividen aktiva non-kas. Itu yang pertama atau yang kedua di luar dividen kas. Non-cash dividen. Yang ketiga adalah scrip dividen, dividen scrip, SCIRPT ya, kalau bahasa Inggrisnya itu SCRIPT ya, scrip dividen, dividen scrip. I-nya
tidak diganti dengan huruf U, tetap I saja ya. Nah, kalau Anda semester 8 nanti skripsi, semester 7 ya mulai skripsi nanti. Dan yang keempat adalah stok dividen atau dividen saham. Itu adalah jenis dari dividen. Yang utama ya cash dividen yang nomor 1. 2, 3, 4 itu sebetulnya pengganti dari cash dividen dalam hal-hal yang tertentu. Kita akan bahas satu persatu. Yang utama adalah dividen kas atau cash dividen. Tentu saja namanya cash dividen, maka dividennya diberikan kepada para pemegang saham berbentuk kas. Bentuknya itu ya kas, uang tunai. Nah, kalau seperti ini, kalau jenisnya seperti ini, maka ada 3 saat perlakuan akuntansi pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan emiten atau perusahaan yang mengeluarkan dividen. Yang pertama adalah saat adanya rapat pemegang saham atau RUPS. Di RUPS itu no entry, tidak ada jurnal. Entry-nya itu maksudnya jurnal ya. Tetapi catatan notulen rapat ada. Notulen rapat, catatan, daftar hadir ada. Tetapi no entry, nggak ada jurnalnya pada saat RUPS. Yang kedua pada saat diumumkan. Jadi kan diumumkan dulu baru dibayar gitu kan ya. Nah, saat diumumkan itu ada jurnalnya yang dicatat oleh perusahaan emiten, yaitu debitnya laba ditahan, retain earning atau laba yang ditahan, kreditnya utang dividen. Berarti perusahaan emiten punya utang kepada para pemegang saham berupa dividen. Itu saat diumumkan. Diumumkan pada tahun ini akan dibagikan 1 juta lembar pemegang dari pemegang saham berupa dividen kas sejumlah sekian misalnya. Itu katakan di bulan 4. Misalnya seperti itu ya. Yang akan dibayarkan nanti di bulan 5 gitu. Nah, yang C itu pada saat dibayarkan tadi di bulan 5. Dibayarkan cash dividen kepada para pemegang saham, maka tentu saja ada kredit kas. Ya, karena dividennya dibagikan berupa kas. Kreditnya, debitnya adalah hutang dividen tadi. Nah, itu adalah 3 saat pencatatan atas dividen yang berbentuk kas. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa berapa jumlah dividen, karena kita tahu ada 2 jenis saham. Ada saham biasa, ada saham prioritas. Sehingga ada pemegang saham biasa, ada pemegang saham prioritas. Yang masing-masing juga berhak untuk mendapatkan dividen. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Walaupun itu bukan permasalahan ya, tetapi di sini dikatakan permasalahan timbul. Yaitu berapa jumlah dividen kas yang diberikan atau diterima oleh pemegang saham. Ya, ada 2 pemegang saham biasa, yang satunya pemegang saham prioritas. Itu yang perlu dihitung nanti. Karena dua-duanya, baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham prioritas, itu berhak memperoleh dividen kas dalam hal ini. Nah, secara eksplisit kita bisa lihat bahwa prioritas, saham prioritas, pemegang saham prioritas, berarti nanti diprioritaskan dulu untuk mendapatkan dividen kas, baru kemudian sisanya untuk pemegang saham biasa. Kan gitu ya. Kalau dilihat dari jenis sahamnya. Begitu. Nah, pembagian jumlah dividen nantinya kepada para pemegang saham, baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham prioritas, itu dipengaruhi oleh jenis dari saham prioritas. Dipengaruhi ya, karena itu harus diprioritaskan dulu para pemegang saham prioritas. Sehingga kemudian dari pernyataan itu, maka kemudian ya kita tahu bahwa ada sebetulnya 4 jenis saham prioritas. 4 jenis saham prioritas yang mempengaruhi nanti pada saat pembagian dividen. Jumlahnya itu masing-masing berapa, itu dipengaruhi oleh 4 jenis saham prioritas ini. Yang pertama adalah kalau jenisnya saham prioritas yang tidak kumulatif, apa itu artinya nanti kita lihat ya, yang tidak kumulatif tetapi partisipatif. Jadi ada kumulatif, ada partisipatif.
Tinggal nanti apakah iya atau tidak gitu. Itu jenis yang pertama, tidak kumulatif tidak kumulatif dan juga tidak partisipatif. Yang kedua, saham prioritas yang jenisnya itu tidak kumulatif tetapi partisipatif. Yang ketiga adalah saham prioritas yang jenisnya itu kumulatif tetapi tidak partisipatif. Dan yang keempat itu adalah yang kumulatif sekaligus juga partisipatif. Tidak, iya, ya tidak, ya gitu ya. Itulah gampangannya. Itu 4 jenis saham prioritas. Itu dipengaruhi oleh itu nanti. Jumlah dari dividen yang dibagikan kepada 2 jenis pemegang saham tadi. Saham biasa, saham prioritas. Jadi saham prioritas nanti dapat berapa hak, dihitung dulu, baru kemudian sisanya untuk dividen para pemegang saham biasa. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama untuk jenis saham prioritas yang tidak kumulatif dan juga tidak partisipatif. Itu sifatnya seperti itu. Maka jenis saham prioritas yang seperti ini nanti akan memperoleh dividen pada periode di mana dividen diumumkan dan akan dibagikan. Pada tahun itu saja. Hak dari para pemegang saham untuk mendapatkan dividen itu hanya tahun itu saja. Tidak kumulatif. Jadi kalau tahun kemarin nggak ada pembagian dividen, ya tidak dibagikan di tahun ini pada saat ada pembagian dividen gitu. Tidak kumulatif. Jadi hanya tahun ini saja. Walaupun tahun kemarin nggak ada pembagian dividen, nggak bisa diakumulasikan di tahun ini. Itu ya, karena ini tidak kumulatif. Nah, kalau sudah, ini tadi keterangan saya, kalau sudah beberapa tahun perusahaan tidak membagikan dividen, beberapa tahun itu kemarin, N-1, N-2, N-3 tidak ada pembagian dividen, maka pemegang saham prioritas yang jenis ini tidak kumulatif, tidak partisipatif, tidak berhak mengakumulasikan dividennya. Kecuali hanya dividen tahun ini saja pada saat ada pembagian dividen. Kita lihat contoh kasusnya saja, aplikasinya seperti apa biar lebih jelas. Perusahaan ABC tanggal 31 Desember, katakan ini tahunnya 2003. Tahun di sini pengaruh ya, ini 2003. Misalnya itu mempunyai struktur modal seperti itu tuh. Perusahaan ABC punya jenis saham biasa yang nominalnya itu per lembar 1.000. Totalnya nilainya adalah 10 juta. Berarti kan ada 10.000 lembar ya. Berarti ada 10.000 lembar kalau mau dihitung lembarnya ya. Dan juga perusahaan ABC itu punya jenis modal yang prioritas. Di mana nominalnya adalah Rp500 per lembar pada tingkat 12%. Nilai totalnya adalah Rp2.500.000. Oke. Nah, dikatakan di sini sejak 2001 belum pernah membagi dividen. Jadi 2001 tidak ada pembagian dividen, 2002 tidak ada pembagian dividen, barulah 2003 itu ada pembagian dividen. Berarti kalau seperti itu tahun 2000 itu ada pembagian dividen gitu. Karena dikatakan di sini sejak 2001. Berarti kan tahun 2000 itu ada pembagian dividen. Dan ini nggak ada pengaruhnya di sini. Pengaruhnya yang sejak 2001 itu. 2001, 2002 tidak ada pembagian dividen, barulah di tahun ini katakan 2003 ada pembagian dividen. Nah, perusahaan itu mengumumkan dividen dalam hal ini adalah cash dividend karena kita sedang membahas tentang cash dividend yang akan dibagikan kepada semua pemegang saham, baik pemegang saham prioritas maupun pemegang saham biasa. Totalnya itu cash dividennya adalah Rp2.500.000. Ini ada dua angka yang sama ya, 2.500.000 dividen dan satunya tadi 2.500.000 yang saham prioritas. Sama, tetapi beda ya. Nah, ini disamakan biar Anda tahu nanti hitungannya 2.500.000 itu yang saham prioritas atau yang dividen gitu. Nanti di slide selanjutnya biar paham. Nah, jenis sahamnya adalah saham prioritas yang tidak kumulatif, tidak partisipatif. Maka berapakah
hak dividen kas yang diterima oleh masing-masing pemegang saham, yaitu pemegang saham prioritas dapat berapa rupiah pembagian dividen dan pemegang saham biasa dapat berapa rupiah pembagian dividen dari jumlah total dividen kas yang akan dibagikan yang sebesar 2.500.000 tadi. Ingat, ini adalah yang tidak kumulatif, tidak partisipatif. Maka karena ada dua jenis itu, sesuai dengan namanya, maka pemegang saham prioritas atau saham prioritas itu dihitung dulu, diprioritaskan untuk dibagikan kepada para pemegang saham prioritas dulu, sehingga dihitung dulu. Menghitungnya tidak kumulatif, tidak partisipatif, yaitu tadi kan tingkatnya kan 12% ya, rate-nya 12% tuh tadi. Dikalikan dengan 2.500.000. Ini 2.500.000 apa? 2.500.000 saham prioritas atau 2.500.000 dividen? 2.500.000 dividen. Ya, ini 2.500.000-nya adalah dividen. Nah, itu kenapa tadi dibuat sama biar Anda tahu 2.500.000-nya itu dividen. Berapa? 300.000 rupiah. Jadi para pemegang saham prioritas dapat bagian dividen kas sebesar 300.000. Nah, sisanya itu dibagikan kepada dividen dibagikan kepada para pemegang saham biasa. Sisanya 2.200.000. Begitu ya. Nah, jumlah dividen harus sama ya 2.500.000. Jadi belum tentu pemegang saham prioritas itu jumlah dividen yang diterima lebih banyak, belum tentu ya. Ini untuk yang jenis saham prioritas yang tidak partisipatif. Dengan contoh yang sama seperti tadi, kita akan menghitung sekarang untuk jenis saham prioritas yang tidak kumulatif tetapi partisipatif. Nah, tidak kumulatif tetapi partisipatif. Berarti tidak kumulatif seperti tadi ya, yang 2001, 2002 itu nggak bisa diakumulasikan di 2003 gitu, nggak bisa diminta di 2003 karena masih tidak kumulatif. Tapi partisipatifnya seperti apa kita lihat. Ya, jenis saham ini mengelola dividen proporsional dengan saham biasa. Proporsional karena ada partisipatifnya. Tetapi dividen hanya akan diperoleh kalau perusahaan membagi dividen saja pada tahun itu saja. Karena tidak kumulatif. Nah, nanti saat ada perusahaan membagi dividen, pemegang saham prioritas tidak berhak menagih hak dividennya. Pada saat perusahaan tidak membagi dividen, berarti tadi tahun 2001, tahun 2002 tuh, pemegang saham prioritas tidak berhak untuk menagih hak dividennya yang 2001-2002 saat tidak ada pembagian dividen, tidak bisa menagihnya. Tidak berhak untuk menagih di tahun itu, di tahun tidak ada pembagian dividen. Yaitu tadi, karena tidak kumulatif. Ya. Kita pakai contoh sebelumnya, kita akan menghitung berapa hak pemegang saham prioritas dan berapa hak pemegang saham biasa, dividen kasnya. Nah, untuk pemegang saham prioritas, dalam hal ini, karena partisipatif, menghitungnya seperti ini ya. Jadi 2.500.000 dibagi dengan 10 juta plus 2.500.000. 10 juta itu tadi adalah total dari saham biasa. Nilai dari saham biasa tadi adalah 10 juta totalnya, dan nilai dari saham prioritas tadi 2.500.000. Kalikan 2.500.000. Nah, 2.500.000 sebagai pembilang, yaitu yang ada di atas. Sebagai pembilang, tahu ya? Ya, pecahan kan yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. 2.500.000 yang pembilang itu 2.500.000 apa? Dividen atau pemegang saham atau saham prioritas. Berarti pengalinya kali 2.500.000 apa? 2.500.000 yang kedua sebagai pengali itu 2.500.000-nya apa? Ya. Oke, jadi pembilangnya yang 2.500.000 sebagai pembilang adalah saham prioritas.
pengalinya yang 2.500.000 itu adalah dividen. Gitu ya, coret-coret tuh di situ. 500.000 setelah dihitung itu 500.000 rupiah. Gampangannya sebetulnya sisanya berapa? Sisanya itu adalah hak pemegang saham biasa. Gampangannya seperti itu. Tetapi kalau mau dihitung dengan cara di atas, maka 10 juta dibagi dengan 10 juta plus 2.500.000 atau 12.500.000. Dikalikan jumlah dividen 2.500.000. 2 juta sama ya. Nah, dihitung sisanya atau mau dihitung sisanya atau mau dihitung seperti tadi ya sama ya. Tidak kumulatif tetapi partisipatif. Yang pertama tadi tidak ya. Yang kedua tidak ya. Yang ketiga ya kumulatif tetapi tidak partisipatif. Adalah saham prioritas yang mempunyai hak dividen secara kumulatif atau terkumpul. Nah, kumulatif atau terkumpul. Nah, nanti sisa dividen saat tidak ada pembagian dividen, sisa dividen setelah dibagikan untuk periode-periode yang tidak ada pembagian dividen, periode atau tahun tidak ada pembagian dividen kan 2001-2002. Itu nanti akan dibagikan kepada jenis saham biasa secara proporsional. Sekali lagi, kalau menghitung ya berarti yang dihitung adalah yang saham prioritas, itu diprioritaskan dulu untuk dihitung, untuk dibagi, baru kemudian sisanya untuk pemegang saham biasa. Contoh masih pakai contoh yang tadi, maka hak untuk kedua jenis saham tersebut, kalau jenis saham prioritasnya adalah ya tidak kumulatif tetapi tidak partisipatif, hitungannya adalah seperti itu ya. Jadi pertama ya tetap saja yang dihitung adalah yang saham prioritas. Maka untuk kumulatifnya 2001, 2002, 2003, 3 tahun. Ya, yang 2 tahun tadi dihitung 2001, 2002 nanti akan dibagi di 2003, berarti ada 3 tahun. Kalikan persentase atau rate-nya tadi adalah 12%, dikalikan dengan 2.500.000 itu apa? 2.500.000-nya adalah dividen. Ya, 2.500.000-nya adalah dividen. Jadi 900 rupiah itu adalah hak dividen kas untuk pemegang saham prioritas. Sisanya berapa? Sisanya 1.600 untuk saham biasa. Kalau mau gampangannya seperti itu. Ya, 2.500.000 di 2.500.000 dividen dikurangi untuk hak pemegang saham prioritas tadi 900, maka sisanya 1.600.000 adalah hak dividen kas untuk pemegang saham biasa. Ini untuk jenis saham prioritas yang kumulatif tetapi tidak partisipatif. Nah, yang lebih kompleks adalah yang jenis ya dan ya tadi. Ya itu lebih kompleks nanti perhitungannya. Nah, kumulatif partisipatif. Karena kumulatif maka mempunyai hak atas dividen setiap tahunnya. Setiap tahun sejak tidak ada pembagian dividen yaitu tadi 2001. Ya, kalau ada tahun tertentu tidak ada pembagian dividen, maka pemegang saham akan memperoleh seluruh dividen dari tahun tidak adanya pembagian dividen yaitu dari 2001. 2002, 2003. Seperti tadi ya, karena ini kumulatif. Ya, termasuk tahun-tahun di mana tidak ada pembagian dividen. 2001, 2002 nanti bisa diminta atau dibagikan di 2003 gitu maksudnya. Nah, dengan contoh sebelumnya makanya adalah seperti itu. Anda lihat di printout Anda, maka kita hitung dulu untuk pemegang saham prioritas yaitu 3 tahun seperti tadi ya, yang kumulatif. 3 tahun kali rate 12% kalikan dividen yang dibagikan 2.500.000, 900. Nah, kemudian ini dibagi, ini sisanya ini untuk membagi selanjutnya saham biasa. Nah, karena partisipatif maka 12%-nya dimasukkan untuk menghitung saham biasa. 12% kalikan 2.500.000 atau 300.000 ya hasilnya ya. 300.000.
Berarti sisanya berapa? 2.500.000 dividen dikurangi pemegang saham prioritas 900 dan dikurangi pemegang saham biasa 300. Sisanya yang 1.300.000 dividen yang belum dihitung, kemudian untuk menghitung lagi yang partisipatif. Begitu. Ya. Sekali lagi, saham prioritas tadi 3 tahun kalikan 12% kalikan 2.500.000 dividen sama dengan 900. Sedangkan saham biasa, nah ini ngitungnya itu seperti ini kalau yang kumulatif sekaligus partisipatif. 12% kalikan 2.500.000 dividen, saham biasa 300 berarti 1.200.000, maka sisanya nanti dihitung lagi yang sebesar 1.300.000. Partisipatifnya ya. Baik, jadi kemudian dihitung lagi, maka saham prioritas dulu yang untuk menghitung yaitu 2.500.000 saham prioritas dibagi 12.500.000 total nilai saham dikalikan sisa dividen yang belum dibagikan yaitu 1.300.000. Untuk saham prioritas seperti itu, 260.000. Nah, masih ada sisa itu untuk saham biasa. Ngitungnya juga sama, maksudnya rumusnya ya sama ya. 10 juta saham biasa dibagi total saham 12.500.000 dikalikan sisa tadi yang belum dihitung 1.300.000. 1.040.000. Totalnya kan 2.500.000. Pertanyaan saya, kalau dividen prioritas atau saham prioritasnya jenisnya adalah yang kumulatif dan partisipatif, maka pemegang saham prioritas dapat cash dividen berapa rupiah? Pemegang saham prioritas dari hitungan ini dapat apa? Dapat berapa saham prioritas? Dapat berapa dividen cash totalnya untuk pemegang saham prioritas? 200. 900-nya dikemanain? Berarti pemegang saham prioritas kalau jenisnya partisipatif, kumulatif partisipatif, saham prioritas dapat dividen cash-nya berapa? 1.160.000. Pemegang saham biasa dapat berapa? 1.340.000. Begitu ya. Nah, ini adalah dividen cash dividen, dividen yang berupa cash yang dibagikan kepada para pemegang saham itu tergantung dari jenis saham prioritasnya. Tidak ya tidak ya gitu. Gitu ya. Selanjutnya untuk jenis dividen yang kedua yang non cash dividen. Aktiva tetapi bukan cash, itu yang dibagikan. Itu kalau ada kondisi yang tertentu ya. Ada kondisi tertentu, maka atas persetujuan RUPS pembagian dividennya itu dividennya bukan berupa cash tetapi non cash, lain cash. Kondisi tertentu itu biasanya disebabkan karena perusahaan tidak ingin terganggu likuiditasnya. Jadi ada kas memang, tetapi kas tahun itu akan digunakan untuk hal yang lebih penting misalnya. Maka di RUPS ditetapkan ada pembagian dividen, tetapi dividennya bukan kas. Itu ya, misalnya seperti itu. Ini untuk jenis yang cash, yang non cash dividen. Nah, dalam hal ini prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka dividennya yang harus dibayar itu diakui sebesar harga pasar pada saat dividen dibagikan. Dividennya itu nanti diakui sebesar harga pasar. Karena nanti contohnya aktiva yang selain kas itu kita akan contohkan sekuritas. Jadi bukan kas tetapi sekuritas, dividennya itu. Nah, nanti kalau ada selisih antara harga pokok dan harga pasar, kalau ada selisih bisa diakui sebagai laba atau rugi, tergantung harga pokoknya lebih rendah dari harga pasar atau lebih tinggi dari harga pasar. Anda harusnya sudah paham. Oh, kalau ini laba, oh kalau ini rugi gitu ya.
nanti dimasukkan dalam laba rugi operasi atau laba rugi luar biasa, tergantung jenis aktiva yang dibagikan. Aktiva yang non cash berarti bukan kas, itu apa yang dibagikan sebagai dividen. Dalam contoh ini nanti yang akan dibagikan sebagai dividen untuk menggantikan cash dividen itu adalah surat berharga, sekuritas. Perusahaan punya sekuritas yang jumlahnya itu nilainya 15 juta katakan. Nilai nominal ini ya. Nah, harga pasarnya itu 18 juta. Nah, kalau kemudian surat berharga ini dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen non cash, sebagai pengganti dividen kas, catatan yang dibuat oleh perusahaan emiten, perusahaan yang mengeluarkan saham, yaitu debit laba ditahan, kreditnya surat berharga, dan ada selisih. Ini kalau yang dibagikan kepada para pemegang saham berupa non cash dividen. Laba ditahannya sebesar harga pasar, surat berharga ini berarti yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen yang non cash dividen tadi 15 juta, dinilai sebesar nilai nominalnya, selisihnya harga pasar lebih tinggi daripada nilai nominal atau harga pokok, maka itu adalah laba. Karena harga pasarnya, market value-nya lebih tinggi daripada cost atau harga pokok dari atau nilai nominal dari surat berharga yang dibagikan sebagai dividen itu tadi, maka itu laba dikredit sebesar selisihnya 3 juta. Seperti itu saja cash dividen ya. Nah, jenis yang ketiga adalah scrip dividen, dividen scrip. Ini ada kalanya gitu ya. Ada suatu saat perusahaan itu menunda pembayaran kas atas dividen. Jadi perusahaan itu menunda pembayaran dividen yang berbentuk kas. Menunda, cash dividennya ditunda yang disebabkan kondisi likuiditas saat dividen itu harus dibayarkan itu tidak ada dana gitu. Jadi tadi diumumkan ada pembagian dividen nanti diumumkannya di bulan 3. Katanya akan dibagikan di bulan 4 cash dividen, tetapi ternyata di bulan 4 gitu ya, perusahaan tidak cukup dana untuk membayar pemegang saham berupa cash dividen, maka ditunda. Ditunda nanti bulan 6 misalnya. Misalnya seperti itu. Ya, perusahaan tidak mempunyai dana untuk membayar pada bulan itu. Tapi nanti memang akan dibayar berupa cash dividen, tapi nanti mundur gitu ya. Beberapa waktu kemudian diperkirakan perusahaan akan mempunyai dana tersebut. Kalau sudah punya dana baru nanti dibagikan cash dividen gitu. Maka penggantinya sebelum ada cash dividen itu penggantinya disebut sebagai scrip dividen. Scrip dividen namanya. Nah, kenapa ada scrip dividen? Hal ini terjadi perusahaan dapat, kalau itu terjadi, jadi pada saat sebetulnya dibayarkan cash dividen tetapi tidak ada dana, kalau seperti itu terjadi maka perusahaan bisa mengeluarkan suatu bentuk surat, ya ini surat berharga yang disertai tambahan jumlah karena menunda pembayaran dividen. Jadi tadi seharusnya diumumkan di bulan 3 akan dibayar di bulan 4, di bulan 4 ternyata tidak ada dana, dananya belum cukup, maka dikeluarkanlah dividen scrip itu namanya, yang katanya di dividen scrip itu nanti dana akan ada di bulan 6. Jadi nanti cash dividennya di bulan 6. Tetapi kan tertunda tuh, harusnya bulan 4 sudah dibagikan cash dividen, katanya baru ada bulan 6 nanti ada kas. Maka itu nanti ada tambahan jumlah. Gitu ya, karena tertunda. Itu namanya scrip dividen. Scrip dividen berarti tadi dikeluarkannya di bulan 4 itu tadi, diumumkan bulan 3. Bulan 4 nggak ada dana, maka dikeluarkan scrip dividen yang katanya nanti akan dibayar di bulan 6. Gampangannya seperti itu ya. Itu namanya dividen ke scrip atau scrip dividen. Nah, contohnya beda dengan yang tadi ya. Contohnya nih.
Nah, kalau ini berarti diumumkannya di bulan Februari, katakan ya. Di bulan Februari katanya nanti 1 Maret akan ada cash dividend. Tetapi ternyata 1 Maret itu kasnya kurang, maka dikeluarkannya scrip dividen. Pada saat scrip dikeluarkan, itu di situ salah ya, typo ya. Typo enggak? Nah, di sini typo dikehrah. Enggak lah, dirah. Typo ya. Nah, itu dikeluarkan maksudnya, ya. Pada saat scrip itu dikeluarkan 1 Maret. Namanya debit atau akunnya namanya debit laba ditahan, kredit utang dividen scrip 10 juta. 10 juta memang karena akan dikeluarkan dividennya itu cash dividen 10 juta nilainya. Oke. Nah, kemudian pada saat di tanggal 1 Maret itu di scrip dividen itu dikatakan nanti akan dibayarkan karena dananya itu baru ada di 1 Juni katakan, besok libur. Bisa nggak usah ke kampus ya? Bisa libur. Ya, maksudnya 1 Juni itu ya, itu kan 1 Juni itu besok. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dulu 1 Maret. Nah, saat pembayaran dividen itu maksudnya ini sudah masuk ke cash dividen. Ya, di 1 Maret itu belum ada kas di 1 Maret. Padahal harusnya sudah dibagikan cash dividen di 1 Maret, tapi belum ada kas, maka sementara dikeluarkanlah scrip dividen. Yang dikatakan di scrip dividen itu nanti akan dibayarkan di 1 Juni gitu. Maka debit utang dividen scrip 10 juta dengan tambahan itu namanya biaya bunga scrip karena sudah tertunda tadi. Ya katakan 300.000 gitu ya. Maka kreditnya adalah kas. Kas itu adalah cash dividen ya. Itu kas itu berupa dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham 10 juta plus 300 karena tertunda ya. Seperti itu ya untuk scrip dividen 10 juta plus 300 katakan seperti itu. Jenis yang terakhir adalah stok dividen. Stok dividen itu juga saat perusahaan mengalami kesulitan kas, likuiditas. Atau pada saat likuiditas, kas yang ada itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi di sisi lain para pemegang saham itu menghendaki ada pembagian dividen, maka perusahaan dengan persetujuan di RUPS tetap mengeluarkan dividen, tetapi bukan cash dividen. Berdasarkan keputusan di RUPS, dikeluarkanlah dividen yang berbentuk saham, stok dividen. Jadi nanti pemegang saham itu dapat tambahan saham baru gitu, bukan kas ya. Nah ini juga pengganti cash dividen. Sekali lagi ya, yang nomor 2, 3, 4 ini pengganti cash dividen. Non cash dividen, scrip dividen, dan stok dividen yang keempat ini adalah pengganti dari cash dividen. Bagaimana pembagian atau akuntansinya nanti kita lihat. Apa itu stok dividen atau dividen saham? Yaitu dividen yang diberikan. Dividen ya yang diberikan kepada para pemegang saham. Pemegang saham ini biasanya adalah pemegang saham biasa dalam bentuk saham baru. Dividen yang berbentuk dalam saham baru. Stok dividen. Tentu saja dividen yang seperti ini, stok dividen, dividen yang berupa saham akan memperbanyak jumlah saham yang beredar tentu saja. Tetapi kan dampak penambahan lembar saham itu tidak mempengaruhi proporsi kepemilikan saham karena pemilik sahamnya ya itu saja gitu. Pemilik sahamnya adalah pemegang saham yang lama. Bukan pemegang saham yang baru. Itu maksudnya tidak mempengaruhi proporsi kepemilikan. Walaupun jumlah lembar saham yang beredar bertambah, tetapi tidak mempengaruhi proporsi. Itu maksudnya. Nah, ada 2 metode yang bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran stok dividen. Yang pertama metode dividen saham kecil, small stock dividend. Kenapa bukan little? Kecil itu kan little. Kenapa bukan little stock dividend? Kenapa small stock dividend? Ya. Kenapa bukan little? Ya.
Kalau ini little, HP itu little, kalau ini big. Kalau laptopnya big, berarti fisik. Ini kan bukan fisik. Dividen lembar sahamnya itu kan sahamnya ya ukurannya ya seperti itu aja, 5 kalikan 10 cm misalnya ya. Bukan berarti kalau dividen yang besar 1 meter kalikan lembarnya kalikan 10 meter kan nggak seperti itu. Ya, kecil small stock dividend dan besar large bukan big ya kan kayak gitu ya. Ya, dividen saham besar large stock dividend. Karena ya ukuran fisiknya sama, hanya jumlah ya. Kita lihat bagaimana kalau pakai metode small stock dan pakai stock itu seperti apa. Perbedaannya adalah cara penilaian dari harga saham baru yang dibagikan di penilaiannya nanti ya. Nah, kalau dividen saham kecil, small stock dividend, nanti akan menilai jumlah saham yang dikeluarkan sebagai dividen sebesar harga pasarnya. Nilainya nanti sebesar harga pasarnya. Harga pasar dari saham yang dibagikan sebagai dividen itu tadi. Sehingga karena ada yang dinilai sebesar harga pasar, pasti nanti ada selisih dengan harga nominal. Sehingga timbul, bisa agio, bisa disagio sebetulnya ya. Sehingga timbul agio atas pengeluaran saham tersebut. Nah, kemudian juga kalau pakai dividen saham kecil itu batasannya adalah 20% dari pembagian dividen saham, 20% dari saham yang beredar. Jadi saham yang akan dibagikan sebagai dividen jumlahnya 20% maksimal dari lembar saham yang beredar, maka pakai small stock dividend. Untuk apa ini kok pakai 20%? Batasannya untuk menghindari saldo defisit laba yang ditahan yang diakibatkan oleh penilaian yang terlalu tinggi terhadap pembagian dividen saham. Penilaian terlalu tinggi itu hubungannya dengan harga pasar itu tadi. Itu kalau pakai small stock dividend. Nah, kalau pakai large stock dividend, di slide selanjutnya itu, metode saham besar itu mengakui nilai saham yang dikeluarkan sebagai dividen dibagikan kepada para pemegang saham nanti sebesar nilai nominalnya. Kalau saham kecil tadi sebesar nilai pasar. Jadi saham yang dikeluarkan sebagai dividen kalau pakai small stock dividend nilainya dinilai sebesar nilai pasar. Kalau metode saham besar itu nanti saham yang dikeluarkan sebagai dividen dinilai sebesar nilai nominalnya. Berarti nanti pakai saham besar kalau dividen, kalau saham yang dibagikan sebagai dividen itu sebesar lebih dari 20% dari saham yang beredar. Maka pakai large stock dividend. Sehingga kemudian kalau pakai ini tidak akan menimbulkan tambahan pada rekening, nggak ada tuh agio atau disagio karena nilainya sebesar nilai nominal. Tidak nilai pasar. Kalau nilai pasar nanti ada selisih dengan nilai nominal. Sehingga ada agio, disagio. Itu kalau pakai yang small stock dividend. Kalau large stock enggak akan timbul rekening ini, agio ya. Contoh. Tanggal 1 Juli X4. Paulina, perusahaan mengumumkan pembagian saham 10% dari jumlah lah dari ini saja Anda tahu berarti ini pakai small stock dividend 10% dari jumlah saham yang beredar sebesar 100.000 lembar. 100.000 lembar itu adalah saham yang beredar. Nah, sejumlah 10% nanti akan dibagikan sebagai dividen, sebagai saham baru ya, dibagikan saham baru sebagai dividen kepada para pemegang saham. Stock dividen. Nominalnya adalah Rp100 per lembar. Itu tanggal 1 Juli. Tanggal 31 Desember diumumkan lagi nih. Pada tahun yang sama berarti ada 2 kali pembagian dividen. 2 kali pembagian dividen. Dividennya adalah dividen saham.
Nah, di 31 Desember itu yang akan dibagikan adalah sebesar 50%. Ya, 50% dari saham yang beredar. Akan dibagikan juga stok dividen. Nah, diketahui harga saham di 1 Juli harga pasarnya itu 300.000, harga pasar saham. Sedangkan yang kedua tadi 31 Desember itu harga pasarnya Rp500. Rp300 1 Juli, Rp500 31 Desember harga pasarnya. Berarti kita akan mencatat jurnal pengeluaran saham, dividen saham, stok dividen di tanggal 1 Juli dan di tanggal 31 Desember. Catatannya seperti apa? Anda lihat di slide 27 tuh, jurnal yang dibuat di tanggal 1 Juli atas pengeluaran dividen yang berupa saham, maka pakai small stock dividend, metode saham kecil. Karena pakai metode saham kecil, maka sahamnya dinilai sebesar harga pasar. Debit laba ditahan 10.000. Berasal dari mana tuh? 10.000 lembar saham tuh yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. 10.000 berasal dari 10% dari 100.000 lembar saham yang beredar. 10% dari 100.000 lembar saham yang beredar dibagikan kepada para pemegang saham sebagai stok dividen 10.000. Kalikan harga pasar per lembar 300, maka nilainya adalah 3 juta. Debit kreditnya modal saham sebesar nilai nominal 10.000 lembar saham tadi 10%, kalikan nilai nominalnya 100 per lembar 1 juta. Selisih 2 juta. Agio saham. Small stock dividend. Itu tanggal 1 Juli. Nah, sekarang tanggal 31 Desember. Karena tadi yang dibagikan 50% dari saham yang beredar, maka pakai large stock dividend. Metode saham besar. Karena pakai metode saham besar, maka tidak ada selisih. Nanti tidak ada agio, tidak ada disagio. Debitnya laba ditahan 5.500.000. Kreditnya modal saham 5.500.000. Berasal dari mana? Berasal dari nilai nominal dikalikan dengan saham. Nilai nominal dikalikan dengan 50% dari saham yang beredar. 50% dari saham yang beredar berapa? 50% dari saham yang beredar. Saham yang beredar di tanggal 31 Desember berapa saham yang beredar? Saham yang beredar di tanggal 31 Desember berapa? Saham yang beredar. Berapa lembar? Hah? 110.000. Kan plus 10 tuh. Oh iya. Ya. Oke? Oke? Oke atau oke? Kalikan berapa? 50%. 50% dari 110 berapa? 55.000 lembar. Dikalikan per lembarnya berapa? 100 rupiah. 5.500.000. Debit kredit sama. Laba ditahan dapat kredit modal saham 5.500.000. Berasal dari 50% kalikan saham yang beredar kalikan 100 rupiah per lembar.